Yang keempat, karakteristik MMT atau TQM yaitu komitmen jangka panjang. Kenapa banyak perusahaan tidak berhasil menerapkan MMT? Karena untuk bisa menjadi suatu perusahaan MMT itu butuh komitmen jangka panjang. Karena melibatkan lini bawah sampai lini atas, maka komitmen jangka panjangnya harus bisa dipahami, harus bisa dipegang dari masing-masing divisi. Nggak bisa hanya diterapkan berkualitas di tahun ini aja tanpa ada komitmen untuk melakukan di tahun-tahun yang akan datang, itu tidak bisa. Yang selanjutnya yaitu kerjasama tim atau teamwork. Terus perbaikan sistem secara berkesinambungan. Jadi perbaikan sistem secara berkesinambungan ini berarti terhubung pada karakteristik nomor berapa? Ada relevansinya dengan karakteristik nomor berapa perbaikan sistem secara berkesinambungan ini? Di bawahnya itu, Bu, Mana? pendidikan dan pelatihan, Bu. Pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan. Ada lagi. Sesi terhadap kualitas, Bu. Sisi terhadap kualitas kah? Yang lebih tepatnya mana? Perbaikan sistem secara berkesinambungan ini ada relevansinya sama poin yang mana? Sama tim, Bu. Teamwork. Kesatuan tujuan. Adanya keterlibatan pemberdayaan karyawan. Perbaikan Komitmen, komitmen jangka panjang. Komitmen jangka panjang. Kan komitmen jangka panjang tadi itu menganggap bahwa perbaikan mutu atau perbaikan kualitas kan tidak hanya dilakukan di tahun yang sekarang, tetapi juga di tahun-tahun yang akan datang dalam jangka waktu yang lama. Nah, ini relevan dengan perbaikan sistem secara berkesinambungan. Jadi harus ada perbaikan-perbaikan di setiap tahunnya dari divisi yang satu terhadap divisi yang lain. Iya, Nah, Bu. kalau pendidikan dan pelatihan ini karena pada perusahaan manajemen mutu terpadu tadi fokusnya bukan hanya menciptakan produk yang berkualitas, tetapi juga siapa yang harus berkualitas? Karyawannya, Bu, semua Bu, lininya. karyawan. Karyawannya, maka Nah, diperlukan adanya pendidikan dan pelatihan. Karyawannya misalnya yang memiliki tingkat pendidikan rendah diusahakan untuk bisa sekolah lagi biar ilmu pendidikannya nambah, gelarnya nambah. Diadakan pelatihan lagi. Pelatihan apa? Banyak. Kayak sekarang itu yang lagi umumnya kan pelatihan public speaking. Karena sekarang kan untuk itu promosi bukannya sama, Bu, ya? dan lain-lain apa? Bukan, mohon izin, bukannya juga ke komitmen jangka panjang, Bu. Iya, Jadi kan saling apa ya, bersambung, Bu. Sebenarnya, iya. Bu. Nah, perbaikan sistem secara berkesinambungan bisa dilakukan melalui apa? Salah satunya melalui pendidikan dan pelatihan. Untuk Pelatihan jangka waktu yang apa? Untuk jangka waktu yang Panjang, Bu. panjang. panjang, Bu. Yang ke satu 2 3 4 5 6 7. Yang ketujuh, kebebasan yang terkendali. Salah satu karakteristik bagi perusahaan yang menerapkan manajemen mutu terpadu adalah kebebasan yang terkendali. Jadi karena manajemen mutu terpadu lagi-lagi melibatkan semua lini perusahaan dari yang bawah sampai ke atas, melibatkan kerjasama tim. Pengambilan keputusan juga berdasarkan kesepakatan tim, berdasarkan data-data yang ada, maka dalam adanya kerjasama tim, kebebasan dalam mengutarakan ide, kebebasan dalam pengambilan keputusan harus tetap ada yang mengendalikan. Jadi yang dimaksud bebas bukan bebas seenaknya sendiri, tetapi kebebasan yang tetap terkendali. Dikendalikan dengan apa? Dikendalikan dengan tujuan-tujuan perusahaan. Gitu. Jadi biarpun
ada kerjasama tim, ada kebebasan untuk dimintai pendapat dalam pengambilan keputusan, harus tetap bisa ada yang mengendalikan agar kebebasan tersebut bukan kebebasan mutlak yang justru akan menghancurkan proses dalam penerapan manajemen mutu terpadu itu sendiri. Yang selanjutnya ada kesatuan tujuan. Karena melibatkan banyak aspek, jadi dari berbagai aspek tersebut harus memiliki satu tujuan yang sama. Tujuan yang sama apa? Sesuai dengan tujuan perusahaan. Kalau tujuan perusahaan adalah menjadi perusahaan yang memiliki kualitas produk yang bagus, atau menjadi perusahaan yang memiliki masa depan yang bagus, ya jangan sampai berbeda tujuannya. Perusahaan tujuan apa, karyawan tujuannya apa. Kalau sudah tidak dalam kesatuan tujuan, maka konsep manajemen mutu terpadunya nggak bisa. Dan yang terakhir, adanya keterlibatan dan pemberdayaan karyawan. Jadi untuk manajemen mutu terpadu ini tetap membutuhkan keterlibatan dan pemberdayaan karyawan. Dalam hal apa? Dalam hal perbaikan produk, dalam hal perbaikan kinerja, dalam hal pengambilan keputusan, karyawan harus tetap dilibatkan. Karena mencakup aspek dari lini bawah ke lini atas. Tengah sampai atas. sampai atas. Berarti masih fokus. Oke, next. Prinsip dan unsur pokok MMT atau TQM. Manajemen mutu terpadu merupakan suatu konsep yang berupaya melaksanakan sistem manajemen kualitas kelas dunia. Untuk itu diperlukan perubahan besar dalam budaya dan sistem nilai suatu perusahaan. Menurut Hensler dan Brunel, ada 4 prinsip utama dalam MMT atau TQM. Yang pertama, berprinsip pada kepuasan pelanggan. Yang kedua, respect terhadap setiap orang. Jadi kembali lagi dalam konsepnya MMT yang melibatkan banyak orang, melibatkan karyawan, maka perusahaan yang mengimplementasikan MMT harus memiliki prinsip menghargai setiap orang atau menghargai karyawan yang ada dalam perusahaan. Jadi menganggap bahwa karyawan itu memiliki nilai dan kreativitasnya yang unik. Jadi untuk segala hal yang ada dalam perusahaan, karyawan harus tetap dilibatkan agar mereka merasa memiliki kesempatan untuk mengembangkan kemampuannya, untuk mengembangkan kreativitasnya dalam perusahaan. Jadi menghargai atau respect terhadap setiap orang yang ada dalam perusahaan. Dan yang ketiga, memiliki prinsip manajemen berdasarkan fakta. Karena tadi salah satu karakteristiknya MMT adalah apa? Yang ketiga. Yang Pendekatan ilmiah, Bu. fakta atau data. Karakteristiknya adalah Pendekatan ilmiah, Bu. ilmiah. Karena salah satu karakteristik perusahaan MMT itu adalah pendekatan ilmiah dalam pengambilan keputusan, maka manajemennya harus berdasarkan fakta atau berdasarkan data yang diperoleh. Dan yang keempat, berprinsip perbaikan berkesinambungan atau perbaikan secara terus-menerus. Pentingnya program perbaikan. Kenapa perusahaan itu perlu menerapkan prinsip atau perlu melakukan atau mengimplementasikan manajemen mutu terpadu secara rasionalitasnya, secara rasionalnya, karena di era global persaingan mutu sebuah produk menjadi semakin ketat. Sebuah perusahaan dituntut untuk senantiasa menghasilkan produk yang bermutu dan senantiasa meningkatkan mutu produk tersebut agar dapat bersaing dengan negara lain. Karena di era global yang saat ini segala sesuatunya dinilai dari kualitas dan persaingan pasar juga semakin meningkat, maka diperlukan adanya manajemen mutu terpadu.
Biar apa? Biar dari staf dan karyawannya itu menyadari bahwa perbaikan mutu itu bukan hanya tentang produk yang dihasilkan, tetapi juga dari SDM-nya itu sendiri. Bagaimana suatu perusahaan bisa menghasilkan produk yang berkualitas apabila karyawannya sendiri atau sumber daya manusianya sendiri sudah tidak berkualitas. Jadi secara rasionalnya kenapa sih kita pentingnya mengimplementasikan MMT? Karena untuk menghadapi persaingan di era global. Kalau dasar pemikiran dilakukan MMT, dasar pemikiran perlunya TQM atau MMT sangatlah sederhana, yakni bahwa cara terbaik agar dapat bersaing dan unggul dalam persaingan global adalah dengan menghasilkan kualitas yang terbaik. Untuk menghasilkan kualitas terbaik diperlukan upaya perbaikan berkesinambungan. Cara terbaiknya yaitu dengan memperbaiki kemampuan komponen-komponen tersebut secara berkesinambungan. Jadi secara rasionalitasnya dan secara dasar pemikirannya kenapa perlu penerapan MMT lagi-lagi adalah untuk menghadapi persaingan global. Ya. Nih, ini tolong disimak baik-baik karena tugasnya nanti akan berhubungan dengan ini. Proses manajemen mutu terpadu. Jadi proses atau jalannya manajemen mutu terpadu itu mendasarkan pada siklus Edward Demings. Edward Demings kemarin adalah ahli manajemen mutu terpadu dari Amerika yang dulu dikirim setelah Perang Dunia Kedua, dikirim ke Jepang untuk menerapkan manajemen mutu terpadu di Jepang. Kenapa di Jepang? Karena Jepang adalah bekas dari jajahannya Amerika. Jadi dulu Edward Demings ini dikirim ke Jepang untuk melakukan proses manajemen mutu terpadu, untuk menerapkan atau mengimplementasikan manajemen mutu terpadu. Karena dirasa manajemen mutu terpadu yang dilakukan oleh Edward Demings ini berhasil, pada akhirnya Edward Demings ditarik lagi ke Amerika untuk menerapkan manajemen mutu terpadu itu, dan caranya dipakai untuk menerapkan TQM di negara-negara Asia atau Eropa sekarang ini. Nah, konsep atau proses manajemen mutu terpadu yang dilakukan oleh Edward Demings itu menggunakan atau dikenal dengan PDCA. P-nya dari plan, do-nya dari doing, C-nya dari checks, dan A-nya dari X. Jadi PDCA, planning, doing, check, and action. Jadi dalam proses menerapkan manajemen mutu terpadu itu dimulai dari rencana. Yang pertama planning, merencanakan. Yang kedua setelah direncanakan dilakukan, doing, pelaksanaan perencanaan. Yang ketiga setelah dilaksanakan dicek, diperiksa. Apakah pelaksanaan perencanaan tersebut sudah sesuai dengan perencanaan awalnya? Setelah itu baru acting, tindakan korektif terhadap hasil yang diperoleh. Setelah dicek, kalau memang tidak sesuai, maka akan dilakukan tindakan ulang lagi. Oh, kalau memang hasilnya seperti ini, maka X-nya atau action-nya seperti apa ya? Oke, saya kasih contoh satu. Planning. Misalnya di suatu perusahaan produksi, dalam proses manajemen mutu terpadunya ingin mengurangi limbah produksi. Maka di planningnya direncanakanlah pengurangan limbah produksi dengan menggunakan teknologi fabrikasi terbaru. Nah, doing-nya, hal itu dilakukan dalam satu divisi dulu, dalam satu divisi produksi dulu. Misalnya dari divisi produksi first atau tahap pertama. Di tahap pertama itu dilakukan dulu. Fabrikasi terbarunya atau teknologi yang direncanakan tadi diterapkan di proses produksi yang pertama dulu, di divisi pertama dulu. Setelah diterapkan,
lalu dicek. Ternyata setelah dicek, hasilnya dalam proses pengurangan limbah berhasil. Maka actionnya adalah menambah lagi. Oh, pengurangan limbahnya kemarin dengan teknologi yang terbaru sudah cukup mengurangi lebih banyak. Lebih banyak, maka actionnya dilakukan di divisi-divisi yang lain. Itu. Jadi perencanaan itu dibuat dulu, terus dieksekusi dengan melibatkan satu divisi dulu. Kalau hasilnya sudah sesuai, maka actionnya akan diterapkan di divisi yang lain. Bagaimana kalau di proses ceknya ternyata tidak sesuai dengan yang direncanakan, maka balik lagi ke proses pertama, yang proses action tidak dilakukan dulu. Balik lagi ke proses yang pertama. Misalnya kan tadi ingin mengurangi limbah, ternyata setelah diterapkan dalam satu divisi belum cukup efektif untuk mengurangi limbah produksi ketika dicek, maka direncanakan lagi. Dari teknologi terbaru itu misalnya ditambah apa gitu untuk mengurangi tingkat keefektifannya. Terus dilakukan lagi dalam satu divisi, dicek lagi kalau hasilnya sudah sesuai dengan yang diinginkan, baru actionnya dilakukan untuk semua divisi. Paham ya tentang proses manajemen mutu terpadu pakai konsepnya Edward Demings?